Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar kamar mandi, saniter, ya. Jadi kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya. Kita harus memilih yang seperti apa, fungsinya yang kita butuhkan seperti apa, jenis kamar mandinya kita seperti apa. Kita harus sesuaikan semua. Karena ketika kita tidak merencanakan dari awal, teman-teman, untuk saniter ini terkadang kita akan mengalami kendala pemasangan, kesalahan pembelian saniter karena plumbingnya sudah disusun sedemikian rupa, ternyata saniternya kita belinya salah ukuran, salah jenis dan sebagainya. Mungkin juga kadang-kadang kita salahnya apa? Kita hanya melihat masalah fisiknya aja. Luarnya kayaknya kok bagus, tapi kita nggak tahu kualitasnya. Kita beli sebentar, cuma hitungan bulan sudah rusak. Nah, sebaiknya kita bagaimana sih untuk memulai merancang sebuah kamar mandi yang baik dengan saniter yang memang sesuai dengan budgeting kita, dengan kualitasnya, dengan fungsinya, jadi nggak sampai salah pilih, teman-teman. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, untuk kali ini kita akan membahas dalam tentang dunia kloset. Kita tahu bahwa jenis besar kloset itu hanya ada dua macam. Ada kloset jongkok, kemudian ada kloset duduk. Dua jenis ini sampai sekarang masih sangat umum digunakan. Ketika kita mau memilih kloset jongkok atau duduk, sebenarnya semua itu tergantung dari preferensi dan kesukaan tiap-tiap penggunanya. Ketika kita memasang kloset, misalnya untuk daerah yang memang kebiasaan warganya, untuk misalnya kita anggap aja untuk tempat umum ya teman-teman ya. Tempat umum biasanya umumnya orang menggunakan apa? Oh, daerah sini masih banyak orang-orang yang menggunakan klosetnya jongkok. Jangan sampai kita salah, semua klosetnya duduk semua. Jadi kebiasaan orang ini sangat berpengaruh sekali sama barang-barangnya, teman-teman. Kita tahu di beberapa tempat, misalnya di kota-kota kecil, apa mungkin di daerah-daerah yang masih agak belum fasih dengan kloset duduk, ketika dibeli kloset duduk, maka penggunanya tetap caranya jongkok. Ya, mungkin teman-teman sering lihat ya di mall-mall, jangan jongkok di kloset duduk. Ada warningnya, ada tulisannya, bahkan sampai ada gambarnya, cara penggunaan kloset itu seperti apa, harus duduk dan sebagainya. Tapi karena mayoritas penggunanya adalah misalnya biasanya dengan cara jongkok, maka dia tidak akan bisa merubah kebiasaan dengan instan. Dia akan tetap jongkok di kloset duduk. Yang terjadi apa? Kloset duduknya akan rusak. Karena kloset duduk ketika dipakai oleh cara jongkok, diinjak-injak, semuanya akan rusak, teman-teman ya. Jadi pemilihan kloset ini sangat krusial sekali, teman-teman. Salah barang, salah pasang, itu juga akan mengakibatkan fatal sekali menurut saya ya. Tadi, yang duduk suruh jongkok nggak nyaman, capek. Yang biasa jongkok suruh duduk juga sangat tidak nyaman, karena nggak biasa. Oke, setelah kita memilih jenis kloset duduk atau jongkok, kita harus juga memilih kloset itu berdasarkan sizingnya, ukurannya. Ya teman-teman, untuk kloset jongkok mungkin sering juga terpisah itu antara lubang belakang sama lubang depan. Ini pengaruhnya kemana? Ini pengaruh sekali ketika kita misalnya ada pembuatan salurannya, teman-teman. Saluran itu kita masangnya pipa, itu ada kebiasaan tukang-tukang. Ya kebiasaannya mungkin dia pasangnya pakai lubang belakang. Dia jaraknya dari belakang mungkin cuma 20 cm. Tapi ada jenis juga yang lubangnya depan misalnya. Itu jenisnya asnya itu bisa 50 cm. Jadi dua ini seringkali tertukar dan nggak jelas antara kebiasaan tukang yang membangun sama yang dibeli barang oleh owner, itu seringkali tidak klop. Jadi miss ya teman-teman. Nah ini banyak terjadi di proyek-proyek, sehingga setelah membuat plumbingnya atau saluran air, barusan beli kloset. Ketika beli, wah ternyata nggak pas ya Pak ya, maka itu akan ada pengulangan pekerjaan, teman-teman. Harus membongkar saluran, harus menyesuaikan saluran, membelokkan, menggeser, membongkar, itu sangat-sangat merepotkan sekali. Jadi teman-teman harus tahu size-nya juga, ukuran bodinya, dan juga posisi lubangnya, outputnya. Ini berlaku untuk kloset jongkok maupun duduk ya teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang misalnya mau menggunakan kloset duduk, sudah punya angan-angan, sudah punya bayangan, tapi nggak tahu kloset ini lubangnya itu lubang depan atau belakang, ukurannya lubang itu dari tembok itu berapa senti juga nggak tahu, sehingga banyak konsumen yang salah beli. Nah itu antara pekerjaan di lapangan
dengan barang yang akan kita beli ternyata nggak pas. Nah itu sangat mubazir waktu sekali teman-teman, sangat mubazir bahan, waktu, dan biaya. Jadi pastikan ketika kita mau merancang kamar mandi, sebaiknya belilah dulu, memang carilah dulu alat-alat saniternya. Semua barang-barang yang mau digunakan di kamar mandi sebaiknya itu sudah jelas dan sudah dibeli teman-teman. Sehingga ketika instalasi nanti tidak akan salah pemasangan plumbingnya, salurannya, ukurannya. Nah ini akan menjadi mempermudah sekali pekerjaan di kamar mandi. Setelah kita tahu sizingnya, lubangnya, ukuran bodinya, kita juga harus tahu bahan ya teman-teman ya. Jadi bahan dari kloset kita tahu hampir mayoritas semuanya keramik. Pengaruhnya di mana sih? Semakin mahal, semakin bagus. Biasa itu coatingnya itu semakin tebal, semakin tahan lama teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan harga murah. Waduh, ini harganya murah, cuma 1 jutaan misalnya kloset, duduk ataupun jongkok. Wah ini aja pasti awet. Dari pengalaman, coating bahan yang memang harganya ekonomis, biasanya coatingnya itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu tebal. Sehingga ketika digunakan lama-lama dia akan terkikis, sehingga kita tahu kadang-kadang di beberapa WC sudah mulai susah dibersihkan. Karena apa? Sebenarnya itu coatingnya sudah mulai terkikis. Nah semakin bagus, semakin mahal, semakin berkualitas, coatingnya biasa akan semakin tahan lama. Ada memang barang yang berkualitas sampai 10, 20, 30 tahun pun masih mengkilap. Jadi untuk bahan-bahan ini biasanya teman-teman gampangannya gimana memilihnya? Pilihlah produk yang memang bermerek. Produk yang sudah mereknya sudah lama, sudah jelas ya, kualitasnya sudah jelas sehingga kita ketika menggunakan kita pun lebih nyaman, lebih tahan lama. Untuk kloset duduk umumnya adalah yang zaman dulu adalah menggunakan jet shower. Tapi semakin kesini kita tahu bahwa jet shower ini sekarang digantikan oleh model-model yang lebih advance ya teman-teman ya. Ada model yang memang kita menggunakannya pencetatan otomatis. Ya, jadi di tempat duduknya itu akan keluar pancurannya. Nah ini kadang-kadang sudah mulai banyak di tempat-tempat modern, tempat-tempat yang baru. Tapi banyak orang yang belum fasih. Sehingga kadang-kadang kaget, nyari jet showernya di mana? Pancurannya di mana? Padahal sudah built-in di tempat duduknya. Nah ini teman-teman juga harus tahu. Ketika kita memilih seperti itu, kita juga harus tahu fungsinya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana, seberapa otomatis. Ya, sekarang untuk kloset-kloset yang lebih advance, ya bahkan kan dilengkapi dengan pemanas. Ya kalau teman-teman mungkin yang pernah ke negara Jepang di sana, mereka sangat concern sekali terhadap kloset-kloset seperti ini. Kloset yang modern itu biasanya ada pemanasnya teman-teman, ada antibakterinya teman-teman, ada kelengkapan suaranya, ada lagunya, bahkan sampai ada kelengkapan yang smartnya. Smart kloset itu juga ada. Jadi beberapa kloset ini sekarang sudah sangat advance ya teman-teman ya. Tapi memang harga pasti akan mengikuti ya teman-teman. Jadi buat kloset kita tahu ya range-nya mungkin yang umum harganya cuma 1 jutaan. Saya tahu itu kloset sekarang yang sangat-sangat premium itu bisa harganya sampai 100, 200 bahkan sampai 500 juta itu ada. Waduh, masa harga kloset sama aja harga rumah ya. Memang itu betul teman-teman. Jadi kloset ini sekarang sangat-sangat besar sekali range-nya teman-teman. Yang umum kita 1, 2 juta, 3 juta ya sudah lumayan. Ya mungkin sampai range 5 juta itu masih umum ya teman-teman ya. Oke, setelah tahu tadi penjelasan beberapa item, teman-teman juga harus tahu tentang sizing body ya, model. Kloset duduk itu biasanya ada model itu one piece sama two piece. One piece biasanya kita sebut monoblock. Biasanya itu modelnya antara tempat duduk sama tangkinya itu jadi satu. Model ini biasa juga harganya lebih mahal. Kenapa? Karena memang secara model biasa lebih bagus, lebih mewah, dan juga secara penggunaan itu lebih simple. Karena apa? Pembersihannya itu lebih simple. Dilihat pun lebih mewah. Ya, one piece biasanya tongnya itu tidak terpisah. Yang sering kita lihat di banyak tempat adalah yang two piece. Antara tangki air sendiri dan juga tempat duduk sendiri. Ini biasanya kendalanya di mana? Yaitu sambungan-sambungannya. Antara tangki sama bodi, antara tangki sama tempat duduk itu masih banyak sela-sela yang harus dibersihkan teman-teman. Yang lebih advance pilihlah yang one piece. Yang mau ekonomis pakainya biasanya yang two piece ya. Nah, setelah tahu model itu, kita juga harus tahu tentang kapasitas air, tentang tangki ini. Jadi tangki ini umumnya kan memang kelihatan ya teman-teman ya. Tangkinya kelihatan biasanya antara ada yang 3 liter, 4 liter, 5 liter. Ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi gerojokan airnya. Ada mungkin ada yang sistemnya ada 1 tombol, 2 tombol, bahkan sampai ada yang 3 tombol. Itu untuk apa?
untuk penggunaannya, supaya untuk hemat air. Ketika penggunaan kecil, pakai yang airnya sedikit, yang medium, yang banyak itu pakainya yang besar. Itu untuk tangki air. Nah, tangki air yang kelihatan, sekarang pun banyak teman-teman lihat di mall-mall sana, yang tangkinya itu built-in ke dinding. Jadi tangkinya sudah nggak kelihatan, yang kelihatan hanya kloset duduknya saja. Tangkinya masuk ke tembok. Tangki built-in ini biasanya memang harganya lebih advance lagi teman-teman, lebih mewah lagi. Untuk sizingnya, kadang kan kita tahu bahwa body kloset ini mempengaruhi dari size kamar mandinya. Ketika teman-teman kamar mandinya kecil, memang harus menyesuaikan cari kloset yang bodinya agak ramping, supaya tidak terlalu makan tempat. Tapi penggunanya bagaimana? Nah, ini mungkin pertimbangan yang lebih berat menurut saya di penggunanya. Besar-besar nggak orangnya? Kalau semakin besar-besar orangnya, ukuran badannya, baiknya mungkin menggunakan pilihlah kloset yang bodinya lebih wide, lebih long, sehingga ketika digunakan itu nyaman. Ya, karena misalnya penggunanya besar-besar tapi klosetnya mini-mini, ya maka digunakan itu nggak nyaman teman-teman. Jadi mungkin satu lagi yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan itu warna ya teman-teman ya. Memang umumnya kloset itu warnanya white, tapi tergantung desain juga teman-teman. Sekarang ada warna black, ada warna krem dan sebagainya. Saya sukanya rumahnya klosetnya kamar mandinya super mewah, pakai yang gold, pakai yang silver dan sebagainya, itu ada teman-teman. Tapi yang penting sekali dari semua pertimbangan itu adalah rancang desain dari awalnya. Rancang desain suatu kamar mandi saniternya itu sangat berhubungan dengan desainnya teman-teman. Ketika sudah didesain, harusnya itemnya apa, pembuatan lubang di mana, showernya pakai apa, lubang-lubangnya di mana, itu sudah jelas. Nah, itu yang paling tepat teman-teman. Jadi nggak akan ada salah miskomunikasi antara barang yang kita beli dengan pekerjaan di lapangan. Semuanya ketika dibeli, oh iya pas, apa yang kita inginkan dan apa yang tim kita kerjakan di lapangan itu memang sudah match semua. Tidak ada kesalahan, tidak ada pembongkaran, semua pekerjaan akan berjalan dengan smooth, cepat, dan lancar. Oke, untuk jadi tambahan, untuk kloset duduk, teman bisa memilih antara tutupnya yang biasa, seperti ini ya teman-teman ya. Otomatis ketika nutup berisik. Ada juga yang model seperti ini ya. Ketika tutup ini dia soft close namanya, nggak mungkin kebanting. Jadi dia nutupnya pelan dan juga tidak akan berisik. Oke, itu tadi dunia seputar kloset ya, berbagai macam penjelasannya, fungsinya, kualitasnya, ukuran. Nah, semoga teman-teman bisa terbantu. Ketika memilih kloset, harus memilih yang seperti apa? Harus memilih jenis apa? Kebutuhan kita seperti apa? Jangan sampai salah pilih teman-teman. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman yang mulai memilih alat-alat saniter. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.